kasih. Lagi sibuk kah, Bu? Ya, ini lagi koreksi anak-anak biasa. Oh gitu. Bisa minta waktunya sebentar, Bu? Oh iya boleh. Jadi begini, Bu, ini kebetulan saya dari program Guru Penggerak ada tugas dalam studi kasus di modul 3.1. Ya, di tugasnya ini kita itu melibatkan dengan rekan teman sejawat karena kebetulan Ibu yang mengajar di kelas 5. Jadi saya memilih Ibu. Minta waktunya sebentar, Bu ya. Boleh. Ya, baik, dari dalam studi kasus 1 ini, Bu ya. Di sini ada tersedia kasus. Saya bacakan dulu, Bu ya. Ya, silakan. Ya. Jadi dalam studi kasus 1 ini, Ibu, Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid yang sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat anak itu sedang menangis di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu di kelas Ibu Tati. Tapi Anda melihat Ibu Tati itu sama sekali tidak menghiraukan suara tangisan muridnya. Ia tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang, atau kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Bu ya, studi kasusnya. Ya, jadi berdasarkan studi kasus yang barusan saya bacakan, menurut Ibu nih ya, ini kan kita kebetulan kelasnya berdampingan ya. Ketika melihat ada anak yang sedang menangis di depan kelasnya, kemudian kita sudah mengenal karakter Ibu Tati itu seperti apa ketika dia mengajar. Tapi mendengar suara tangisan anak itu, Ibu Tati itu nggak ada ibaratnya ya, dia tetap mengajar saja. Jadi dia nggak ada rasa pedulinya untuk keluar melihat bagaimana keadaan anak itu, tidak. Menurut Ibu itu, kalau Ibu sebagai rekan sejawatnya, apa yang akan Ibu lakukan? Keputusan apa yang mau diambil? Ya, menurut saya dengan sikapnya Ibu Tati tadi, terus saya mendengar anak yang dihukum tadi, saya akan keluar dan menghampiri anak itu. Terus saya akan menghampiri Ibu Tati juga dan saya menanyakan apa kesalahannya. Tetapi saya tidak ikut campur dalam wewenang Ibu Tati untuk menghukum anak itu. Di kelasnya Ibu Tati mempunyai aturan tersendiri sesuai dengan keadaan peserta didiknya Bu Tati. Jadi saya hanya ingin tanya saja apa kesalahannya anak tersebut, karena sampai dihukum seperti itu. Mungkin setelah anak-anak pulang, saya akan mungkin memberi saran sama Ibu Tati supaya tidak dihukum seperti itu, membuat mungkin mentalnya anak-anak itu menjadi trauma atau takut lagi atau minder lagi. Begitu Ibu menurut saya. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi keputusan yang Ibu ambil kalau menurut saya juga sudah tepat, Bu. Saya juga sudah sependapat dengan keputusan yang sudah Ibu ambil. Jadi benar, ketika kita melihat seorang anak yang sedang menangis di depan pintu kelasnya, kita itu
sebagai guru harus bisa mengetahui kenapa anak itu terjadi. Kita nggak boleh sebagai guru ada anak yang sedang menangis di depan pintu, kita itu biarkan saja. Setelah itu nanti kalau anak-anak sudah pulang semuanya, baru kita tanyakan baik-baik kepada ibu guru tersebut kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Yang penting dengan menggunakan bahasa yang baik. Takutnya nanti kita bicara, nanti teman kita menganggap kita istilahnya apa ya, macam sok tahu begitu kan, tidak. Iya, jadi betul sekali. Kemudian prinsip yang saya ambil Bu ya, kalau menurut kejadian itu berarti Bu, kita dengan kasus itu kita mengambil prinsip berarti prinsip berbasis peraturan. Karena kenapa? Di situ Ibu Tati dia mungkin di kelasnya sudah memiliki peraturan sendiri atau kesepakatan di dalam kelas, sehingga anak yang melanggar kesepakatan itu, maka anak itu dilarang untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, seperti itu. Tapi di sisi lain juga anak itu sebenarnya kalau ditaruh di luar kasihan juga karena nggak bisa mengikuti pelajaran. Tapi karena mungkin ulahnya, kelakuannya yang membuat kesalahan sudah fatal, sehingga Ibu Tati memberikan hukuman seperti itu kepada anak tersebut. Ya, seperti itu. Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya nih. Maaf ini sudah mengganggu mengoreksi ulangannya ini. Ya, enggak apa-apa Bu, kita kan saling sharing, enggak apa-apa. Kita berbagi pengalaman. Iya baik Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini dari pengalaman yang sudah Ibu bagikan kepada saya bisa mengerjakan tugas-tugas pendidikan dalam CGP 3 ini dengan baik Bu. Ya Bu, saya juga terima kasih Ibu mau berkunjung di kelas saya, dan saya ucapkan Ibu selalu semangat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak Ya, Bu. Mari Bu. sama-sama, ya. Assalamualaikum.